Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 23 September 2022. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, Imam. Padre Pio bernama kecil Francesco Forgione. Ia lahir di Pietrelcina, Italia bagian selatan pada 25 Mei tahun 1887. Pada usianya yang ke-16, Padre Pio masuk ke biara Kapusin dan ia mengambil nama Pio dalam bahasa Latin berarti Pius. Ia ditabiskan menjadi imam dalam Ordo Saudara-saudara Dina Kapusin atau di Indonesia dikenal dengan sebutan OFM Cap, ada capnya. Padre Pio menjadi terkenal karena mendapatkan stigmata. Apa sih itu stigmata? Stigmata dari kata Yunani stigma yang berarti tanda atau bekas luka. Dalam tradisi gereja, stigmata menunjuk pada luka-luka Yesus yang secara mistik dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Stigmata yang dianugerahkan kepada Padre Pio yang pertama kali terjadi di Pietrelcina pada sore hari tanggal 7 September tahun 1911. Karena Padre Pio takut, ia lalu bertemu dengan Monsignor Salvatore Panulo, pastor paroki Pietrelcina, agar menolongnya. Ajaib, luka-luka stigmata itu hilang. Namun, pada tanggal 20 September tahun 1918, stigmata itu kembali dianugerahkan kepada Padre Pio. Ketika itu, Padre Pio sedang sendirian di sebuah kapel tua. Tiba-tiba ia dinampaki sosok seperti malaikat dan memberinya sebuah stigmata. Luka-luka itu terdiri dari luka di tangan kiri dan tangan kanannya, pada kakinya dan juga pada lambungnya. Luka itu membuka dan mengeluarkan banyak darah. Sebenarnya kejadian ini amat dirahasiakan oleh Padre Pio. Namun suatu kali ketahuan juga sebab ketika ia bergegas ke kamar untuk menghentikan pendarahan tersebut, darah tercecer di lantai yang dilewatinya. Oleh karena itu kepala biara memanggil dokter untuk mengobatinya. Dan dokter tersebutlah yang bersaksi, sungguh ini bukan luka yang dibuat-buat. Di lambungnya pun juga terdapat luka. Darah yang mencucur dari stigmata mengeluarkan bau harum mewangi bunga-bungaan. Padre Pio meninggal di Italia pada 23 September tahun 1968 pada usia ke-81 tahun. Pada tahun 1999, Padre Pio dibeatifikasi dan baru pada tanggal 16 Juni tahun 2002 ia dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua dan para imam, kepala dan ahli Taurat
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu, saya didatangi oleh seorang Romo YouTuber bernama Romo Matius OFM yang punya kanal YouTube bernama Franciscus Channel 67. Nama ini diambil dari nomor sekolah Franciscus 67. Tetapi saya mengatakan, semoga jawaban kita atas panggilan Tuhan 86. Siap Tuhan. Beliau mengajak saya untuk collabs, untuk membuat konten yang mengulas kecintaan umat beriman akan kitab suci. Intinya, untuk mengajak kita sekalian semakin mencintai kitab suci, dan dengan demikian kita semakin mengenal Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, berita heboh dari orang banyak tentang Yesus membuat dirinya bertanya kepada para murid. Kata orang, siapakah aku ini? Dan para murid yang mendengar kasak-kusuk berita dari orang banyak mengatakan bahwa kata orang engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, atau salah seorang dari nabi zaman dahulu yang telah bangkit. Pertanyaan awal ini menjadi permulaan bagi Yesus untuk bertanya secara lebih mendalam dan personal tentang dirinya. Maka Yesus kembali mengajukan pertanyaan, menurut kalian siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkaulah Kristus dari Allah. Saya kira jawaban dari para murid yang menyamakan Yesus dengan para nabi, yakni utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah, mewakili jawaban atas pengenalan orang banyak terhadap Yesus. Namun, jawaban Petrus yang mengatakan Yesus adalah Kristus atau Mesias yang diurapi Allah untuk menyelamatkan manusia adalah jawaban yang mewakili orang-orang yang percaya kepadanya. Lantas, mengapa Yesus melarang keras para muridnya untuk memberitahukan identitas dirinya yang sejati? Tujuannya adalah agar orang jangan salah kaprah, salah mengerti akan makna kemesiasan Yesus. Mesias Yesus bukan seperti yang dibayangkan oleh mereka yang mengharapkan bahwa Yesus akan mengakhiri penjajahan Romawi, bahwa Yesus akan menggerakkan pemberontakan dan melawan bangsa penjajah. Mesias sejati yang Yesus wartakan adalah Mesias yang akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh para imam, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Inilah Mesias sejati yang diwartakan oleh Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, siapakah Yesus bagi kita? Apakah Yesus sungguh berarti dan berharga dalam hidup kita? Kalau iya, mari kita menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.